Niatku membuka gapura praja melalui kepasrahan hati kepada Tuhan yang menguasai alam jagat hingga sujud sembahku sepanjang saat. Dengan kidung wahyu talang kencana, angin bergerak menyisir lereng dan lembah. Dedahan pohon dan ranting menggeretak, mendendang kidung wahyu di tanah basah. Di antara serpihan jejak dan liku sejarah, dalam ruang ingatan yang semakin memudar, diceritakanlah padaku hikayat pengampu ajar, menabur bekal sejengkal demi sejengkal. Kaulah mata air sendang kencono yang membawa berkah bagi kehidupan di masamu dahulu dan sampai pun kapan, agar semua di sini merasakan keberkahan. Bila kami semua di sini diiringi irama tabuhan dan sembahan, berniat padamu kami haturkan terima kasih atas wujudnya harapan. Dengan kidung wahyu talang kencana, niatku berjalan dalam rupa bahagia di tengah zaman penuh gila, kepadamu dalam wujud wangi rupa. Tuhan yang maha welas kasih, bersyukur padamu terima kasih. Semua keberkahan dalam rupa percikan air suci dan mantra-mantra. Dengan kidung wahyu talang kencana, air mengalir deras sampai samudra, bergerak gemuruh di titik utara, pancaran kemurahan alam semesta. Yang tanahnya basah karena jatuhnya, yang tanahnya subur karena busurnya, yang hidupnya makmur karena curahnya, dalam lingkaran hikmat mengatur suku. Berharap padamu tak membawa kemurkaan, hanya karena kami lalai mengucapkan. Niatku menuangkannya sebagai jalan padamu, segala puji kami haturkan. Jauhilah segala mara bahaya, terimalah puji-pujian, berkahilah luasnya jalan di ruas wahyu talang kencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, legenda niki nyatunya nek teng Yus. Halo geng, ini posisi saya sekarang sedang berada di salah satu situs petirtaan di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Situs Paya yang berlokasi di Dusun Bintaran, Kelurahan Sri Mulyo, Kapanewon Piungan, daerah istimewa Yogyakarta. Dan di antara 14 situs patirtaan ini di Jawa Bali ini, Situs Paya ini satu-satunya situs patirtaan yang ada di Jogja. Luar biasa ini, dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan Pak Sukadi, salah seorang budayawan Jawa yang sangat dikenal dan punya tradisi membaca mocopat, membaca syair, membaca serat, ya, membaca kidung, dan kerap tampil di beberapa kegiatan di sekitaran Jogja yang terkait dengan kebudayaan. Juga nanti kita akan ditemani oleh Pak Santoso ini, Pak RT 06 Bintaran Wetan. Monggo. Assalamualaikum Pak Santoso. Waalaikumsalam. Nah, ini nanti juga ada ini pini sepuh saya Mbah Suhar ini. Mbah Suhar. Nah, Mbah Suhar ini nanti kita akan berbincang-bincang, dan ini terkait dengan
satu situs paya, yang kedua terkait dengan apa yang tadi kidung yang dibacakan oleh Pak Kadi akan dijelaskan di dalam channel kita ini. Bang Suhar, Siap. monggo pun jenengan jelaskan itu bagaimana masyarakat di sekitar Piungan ini Ya. mendengar cerita lisan terkait dengan mitos Talang Kencono. Itu sejarah pripun ya? Gimana itu cerita? Jadi dulu peninggalan nenek moyang Talang Kencono di atas bukit, bukan di bawah, itu di atas bukit. Langsung itu di tempatnya yang pertama kali itu ketuaan saya cuma di Ngelanggeran. Ngelanggeran itu ada suara tanpa rupa, tapi suara itu membentuk suara air untuk mengalir ke selatan sampai ke pantai selatan. Nah itu kebanyakan bocor-bocoran itu banyak sekali. Banyak sekali pembocoran sampai ke Bengkung itu kan bocoran langsung masuk ke Imogiri. Jadi Imogiri itu kalau ada pengurasan padasan itu airnya ya dari air Talang Kencono. Yeah. Maka langkah selanjutnya kita silakan pada Bapak Kadi yang jelas. Ya, saya malah pengen tertarik dari penjelasan Pak Suhar terkait Talang Kencono itu. Terus apa? Cerita ini berawal seperti apa ceritanya? Kok muncul nopo Talang Kencono itu? Awal mula ceritanya pripun? Itu ada sejarahnya. Tidak tahu, cuman di situ dulu sejak Belanda masuk sini akan menggempur gunung itu, gunung antara Jogja Wonosari. Nah, itu kan tidak bisa. Sebabnya di situ ada Talang Kencono. Jadi Talang Kencono nggak bisa digempur sama Belanda. Sebabnya apa itu? Sebabnya kan itu kan termasuk talangnya pusaka. Nambahi Mas itu, karena apa? Air itu kalau sudah mengalir ke bawah sukar untuk membendung. Nah, kalau nanti itu bocor kan ini menjadi lautan. Dan wilayah sini kan sana gunung. Nah ini menjadi rawa gitu. Dan itu karena apa? Cerita orang itu peninggalan purba, Mas. Yeah. Nah, itu kalau memang diakibatkan tidak berani berisiko, Mas. Soalnya di tengah semacam dam jadinya ya, dam bukan alam ya. Jalan. Nah, artinya talang itu kan jalan air. Contohnya kalau orang itu rumah itu talang untuk pertemuan air, Mas. Talang. Nah, karena yang dikatakan Pak Suhar tadi, dari mitos orang-orang tua sejak dulu itu memang begitu. Karena punya karomah yang betul, katanya dulu waktu penjajah ke sini teropong ini nggak kuat karena auranya itu, aura kesaktiannya, keramatnya itu. Nah, karena apa? Keramat itu yang membikinku bukan orang sembarangan. Nah, sampai begitu, sampai sekarang memang itu. Dan dikatakan Mbak Suhar tadi banyak sekali yang dikatakan arkeologi itu Gunung Langgeran itu gunung purba, Mas. Gunung purba. Nah, di tengah-tengah sungai gunung itu di gugusan
Gunungan Seribu karo orang Jawa Gunung Sewu. Itu gugusan bukit di tengah-tengah Pulau Jawa sampai sini, maka dari sana itu terus bergandengan dengan Menoreh juga. Itu yang terdiri dari naja pegunungan yang terdiri dengan batu putih dan batu kapur. Lain halnya dengan dikatakan Gunung Merapi, Gunung Sumbing itu air jeneng batunya batu hitam. Maka itu. Dan sebagai simbol orang dulu itu memang dikeramatkan. Dan dengan Talang Kentono itu sendiri, menurut orang-orang tua itu kan, waktu dulu itu orang tua kan mengurangi makan, mengurangi di dalam laku Tirakat, itu ya. tirakat, mengetahui dari fenomena dengan impi, dengan fenomena alam itu bisa menerjemahkan alam ini. Itu waktu dulu itu Mas, untuk tanda-tanda itu orang itu pakai fenomena. Contohnya yang termasuk dengan air yang berhubungan dengan Talang Kentono itu Ngelanggeran. Karena orang sini pedesaan itu hidupnya itu agraris, yang dipokokkan kan air. Iya. Nah, di dalam kemarau yang ditunggu-tunggu cuma datangnya air. Nah, itu ada fenomena, ada tanda-tanda kalau akan datang air. Nah, itu kalau orang-orang tua-tua sahabat ini galuh kae peluce Ngelanggeran wis gereng. Iki tandane arep ana udan. Lah menika orang petani itu sudah menyiapkan bibit dan itu calon untuk menanam. Waktu dulu dicangkuli, nah, katanya ya karo orang Jawa nama gawe lalaan, gadangan untuk persiapan menanam itu. Nah, memang itu karena apa? Air itu sumber kehidupan yang siapapun membutuhkan, termasuk kita ya Mas. Ya, nah terkait dengan kidung yang jenengan baca tadi itu menceritakan atau isinya tentang apa ya? Nah sudah, ini itu sudah bagus sekali. Nah, menurut yang saya baca tadi ya itu ada ini yang terkandung tentang itu narasinya itu di Babat Mas. Oh. Babat itu menceritakan tempat dan yang membuat. Nah ini mungkin yang membuat ini di Babat itu. Nah saya sendiri belum pernah tahu tentang Babat itu. Maka dibikin tembang ini. Dan Babat itu salah satunya karya sastra. Karya sastra yang era Wali Songo dengan tembang yang jumlahnya ada 11 tembang itu. Nah, ya, yang Talang Kentono yang dibikin ini dari 2 tembang, 2 pupuh, Sinom dan Kinanti. Ini mengatakan bahwa Talang Kentono ini sebagai wahyu. Wahyu itu kan tidak kelihatan, tapi yang berguna untuk kemanusiaan dan segalanya. Maka itu wahyu yang kaeksi, yang terlihat. Ya air itu, karena talang itu. Dan ini Pambalabar Kumaloso. Dan air-air itu mesti mencari tempat yang rendah dengan lubang-lubang walaupun kecil. Ini ada, kalau di sekitar ini ada Nggolawu. Jadi ada bertetes. Iya lubang itu untuk jalan itu sebagai mata air itu Mas. Nah itu sampai yang dikatakan Pak Suhar Bengkung tadi. Nah itu Bengkung ini apa? Bengkung itu sebagai tempat di sebelah timur Imogiri. Itu ada mata air, tapi itu oleh Sunan Kalijogo itu cuma digaris dengan tongkat atau teken. Nah, untuk mengairi, untuk memberi air enceh. Enceh itu untuk namanya ya, Padasan Gatuh ini. Itu di Imogiri itu. Banyak sekali. Nah,
itu memang raja. itu maka itu. Dan ini tadi banyak sekali tentang keelokan lala ini. Jadi apa kan kok dinamakan kencono? Nah, kencono adalah intan, mustika, dan emas segalanya. Itu barang yang berharga sekali. Nah, kalau tidak ada ketolang kencono yang mengairi, itu mungkin sini tidak ada air. Nah, kalau tidak ada air, tidak ada kehidupan. Ya itu Mas. Nah, manusia membutuhkan air. Tanaman membutuhkan air, Hewan. segalanya membutuhkan air. Ya semua makhluk hidup lah. Ya. Nah, itu maka yang pokok itu. Nah, itu salah satu anasir yang dibutuhkan oleh yang hidup. Termasuk yang hidup itu ya termasuk tumbuhan, gitu. Hanya waktu dulu sekolah itu tumbuhan itu ilmu hayat, termasuk ilmu hayat. Hayat adalah hidup. Hewan, manusia, dan tumbuhan. Dan masuk orang yang binatang ya juga itu Mas itu. Maka oleh orang-orang Jawa, walaupun air itu dianggap mustika, dianggap pencono, dianggap berian. Nah, karena apa? Kegunaannya lebih besar daripada lainnya. Itu loh Mas. Nah, ini memang tercantum di tembang ini. Yes. Banyak sekali. Matur nuwun Pak Iya. Hadi, Mbak Suhar, Pak Santoso, Pak RT ini atas bincang-bincangnya ini. Ya, cuma Sama-sama. sedikit. Iya. Jadi puncak gunung itu tidak ada, ya puncak itu ada airnya, sumber airnya. Jadi jalan ke Ngelanggeran sampai ke Kidul itu Borobudur. bagus, sangat airnya sumbernya bagus sekali untuk menghidupi masyarakat kering di Wajan. Itu yang bagus itu. Sekian, makasih. Mudah-mudahan justru generasi selanjutnya mampu menjaga ini terhadap Ya. sayang ini. Soalnya apa ya Mas? Sekarang saya nambahin. Apapun kita ini hidup di bumi pertiwi ini. Nah, dan di Nusantara ini terutama termasuk Indonesia itu tanah gemah limpah loh jinawi yang dikatakan dengan kidung ini. Tuh. Iya. Dan oleh sang dalang sebagai dalang yang mengatur laku, ya, angkatan dalang itu mengajarkan yang benar, itu mesti mengatakan kalau pertama itu kerajaan yang gemah lipah loh jinawi Kertoto Raharjo. Nah sesuai dengan yang saya tembangkan tadi, Iya. itu mudah-mudahan tanah kita, tanah air kita dengan kebersamaan kita, kepedulian kita menjaga kelestarian peninggalan nenek moyang dan peninggalan alam yang sangat indah bermanfaat kepada sesama hidup. Amin. 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 Matur nuwun. Perlu Terima kasih. ditambahkan Pak Irwan. Oh ya, mungkin Pak RT monggo. Oh ya, jadi topiknya hari ini adalah tentang air. Nah, sejak dahulu zaman kerajaan nenek moyang, air itu memang sangat dihormati dan dimuliakan. Contohnya saja di sini sekarang ini kita di situs Payak. Patertan. Nah, ini adalah suatu patertan. Nah, ini adalah merupakan salah satu upaya untuk memuliakan keberadaan sumber air. Nah, setelah sekian lama dan turun-temurun, nah, termasuk kita sampai di kita, maka tentunya air juga harus kita muliakan. Nah, saat ini banyak sekali perilaku manusia mungkin kurang memperhatikan keberadaan air ataupun sangat menyia-nyiakan keberadaan air. Nah, oleh karena itu kita harus kembali lagi meneladani dari nenek moyang kita untuk memuliakan air. Ya kalau dahulu memang diadakan patertan seperti ini. Nah, untuk saat ini memang usaha-usaha untuk pemuliaan air ataupun
apa ya, keberadaan air itu harus tetap kita lestarikan. Misalnya saja dengan adanya penggundulan hutan ataupun dan lainnya itu kan sangat merusak adanya keberadaan air itu. Nah, begitu yang harus kita perhatikan bersama-sama. Ya, Pak. Ya, matur nuwun Pak RT. Sip, nanti insyaallah. Matur nuwun semua ini. Kamu toh